Begitu nyampe di kamar Nabi, Jibril buang muka. Nabi sedih. Wahai Jibril, apakah engkau jijik melihat wajahku menghadapi kematian sehingga engkau buang muka? Kau palingkan wajahmu hari ini. Nabi sedih. Diperlakukan begitu oleh Jibril. Kata Jibril, demi Allah ya Muhammad, bukan aku jijik, melainkan aku tidak tega dan tidak sanggup melihat ruh kasih Allah meregang nyawa hari ini. Saking gak teganya Jibril buang muka. Ya Jibril, sebelum aku meninggalkan dunia fana ini, apa hakku nanti di akhirat? Kan wajar nanya. Kata Jibril, ya Muhammad jangan khawatir. Tuhanmu berfirman, seluruh penghuni langit, seluruh penghuni sorga sudah siap menerima menyambut roh kekasih Allah. Nabi dijamin masuk sorga. Kalau kita ada pernyataan begitu, senang nggak? Bahagia nggak? Nabi masih galau, sehingga Jibril yang heran. Engkau tidak berbahagia Muhammad? Kata Nabi Muhammad pada Jibril, bagaimana dengan umatku? Yang dipikirkan siapa? Umat. Kita umatnya bukan? Iya. Yang dipikirkan umatnya, cuma kita umatnya tak punya pikiran. Nabi mikirin kita, beliau ada garansi surga, dipikir bagaimana umatku? Kata Jibril, jangan khawatir Muhammad, Tuhanmu pun berfirman, aku haramkan surga diisi umat lain sebelum seluruh umat Muhammad ada di surga di dalamnya. Baru Nabi senyum. Ini ada jaminan. Makanya ada hadis kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku pasti masuk surga. Ada kelanjutannya, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kalau nggak mau ngapain dipaksa? Tapi jaminan Nabi semua pasti masuk surga. Yang nggak mau gimana contohnya? Rumah dekat masjid nggak pernah sholat berjamaah, duit banyak nggak pernah ada santunan, simpenan berlipat, ya ke Hong Kong nyampe, Hollywood nyampe, mana lagi tadi ke Paris nyampe, ke Mekah Madinah nggak nyampe. Orang yang begini memang nggak mau ke surga, udah nggak usah dipikirin. Setelah dapat jaminan barulah beliau tenang. Dan diangkat ruh dari kakinya oleh Israel sampai di kerongkongannya. Kalimat yang keluar adalah ummati ummati as-salah as-salah, umatku umatku sholat sholat. Itu wasiatnya beliau wafat. Beliau dikuburkan bagaimana wasiatnya di tempat tidurnya, satu kamar di makam sekarang bekas kamarnya Nabi. Beliau kalau meninggal supaya dimakamkan di tempat tidurnya. Abu Bakar menjadi khalifah. 2 tahun kemudian Abu Bakar juga wafat, dikuburkan di sebelahnya Nabi Muhammad. Umar jadi khalifah 6 tahun, dibunuh sama Yahudi di masjid ini juga. Abu Lu'lu. Ada Yahudi bertahun-tahun, sholatnya di belakang Umar terus bertahun-tahun, tujuannya ingin membunuh Umar. Sampai yang dia subuh-subuh Umar ditikam. 8 tikaman parah. Umar sekarat nulis surat kepada Aisyah. Apa suratnya? Dititipkan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Isi suratnya permintaan kalau diizinkan supaya dikuburkan di sebelah Nabi dan Abu Bakar. Kalau nggak boleh dikuburkan saja di batu. Karena Umar nyadar itu satu lubang lagi jatahnya Aisyah. Karena ini kan kamarnya Nabi dan Aisyah. Jadi yang pertama Nabi, yang kedua bapaknya Aisyah, Abu Bakar. Satu lubang lagi sebetulnya jatahnya Aisyah. Baca surat wasiatnya Umar sedih, Aisyah mengabulkan. Akhirnya dibolehkan. Begitu Umar wafat, taruh di lubang yang harusnya buat Aisyah. Nanti 6 tahun kemudian Aisyah wafat, Aisyah dikuburkannya di batu. Pada dulu Umar masa lalunya kelam, bromo corak, penjahat kelas kakap. Tapi ketika dia sudah bertobat kembali ke Allah, Islam nggak melihat lagi seorang Umar yang bekas preman. Bahkan dapat kehormatan, kuburannya berdampingan dengan Nabi dan Abu Bakar. Itulah indahnya ajaran Islam. Jadi nggak boleh kita membuka aib masa lalu orang, yang dilihat sekarangnya. Dalilnya mana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir lebih baik dari permulaan. Dia sekarang aja haji umrohnya kan tahun dia dulunya, sekarang kan dong. Dulunya boleh, itu bagian itu proses yang kita lihat akhirnya. Itulah ajaran Islam. Nah, setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah. Ada sebuah yang indah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, dia nengokin anaknya juga jadi Rasul, Aisyah, nanya,
wahai Aisyah, ayah sudah diangkat jadi khalifah kepala negara menggantikan suami Rasulullah. Ada nggak kemuliaan Nabi Muhammad yang kau tahu yang ayah nggak tahu? Kasih tahu. Ayah ingin meniru. Ada ayah. Apa itu? Waktu jadi khalifah, ayah suamiku Muhammad suka ngasih makan tukang minta-minta. Udah jadi khalifah, kalau habis asar suka datang ke pasar Madinah ngasih makan nenek-nenek matanya buta udah tua renta. Dan dia bukan orang Islam, melainkan orang Yahudi. Luar biasa. Oh kalau gitu ayah mau kayak suamimu besok habis asar, Abu Bakar bawa makanan, dicari di pasar ciri-ciri tukang minta-minta matanya buta nenek-nenek agamanya Yahudi. Ketemu singkat. Dikasih makanan, begitu dikasih dicoba mana dilemparin makanan kasar sambil ngomong kasar. Pastilah Tuhan bukan orang yang biasa memberikan saya makan. Kau nenek tahu, kan nenek buta. Apa bedanya antara saya dengan orang yang bisa memberikan kau makan? Beda Tuhan. Yang biasa memberikan saya makan lelaki yang baik hati, lelaki yang lembut, yang menganggap saya sebagai ibunya sendiri. Ditanyakan keadaan saya, disuapinya saya, dan makanan yang diberikan pun sesuai dengan umur saya seorang yang sudah tua. Gak kayak Tuhan segala rengginang saya dikasih. Kira-kira begitu ucapan kita. Nangis Abu Bakar. Kata Abu Bakar, memang kalau begitu betul nek, saya nggak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan teman saya. Oh jadi yang bisa ngasih makan teman Tuhan. Siapa tuh? Harusnya dia yang jadi nabi di Madinah ini, bukan Muhammad. Katanya. Dia orang yang mulia, harusnya dia bukan Muhammad. Karena dia ini suka jelek-jelekin nabi sih. Karena Yahudi nggak tahu. Mungkin dia dengar dari orang yang salah. Karena Muhammad tuh orang yang brengsek segala macam. Harusnya dia, bukan Muhammad yang menjadi nabi. Kemana orang yang baik itu? Sudah meninggal. Tambah nangis. Ya, ternyata orang baik itu udah meninggal. Kalau dia sudah meninggal, siapa lagi yang akan menolong saya? Siapa lagi yang peduli dengan saya nenek tua? Dan siapa lagi yang akan menganggap saya sebagai ibunya? Saya kehilangan orang baik ini Tuhan. Siapa orang baik ini? Dialah Muhammad, katanya. Yang tiap hari kota Cina. Baru tahu yang dia jelek-jelekin ternyata yang tiap hari nyuapin dia. Nangis baru tertambah dia sedih. Ya Tuhan, kalau begitu selama ini saya salah mendengar tentang Muhammad. Kalau Muhammad temanmu lelaki yang baik hati, lelaki yang penuh perhatian, maka pasti agama yang dibawanya agama yang penuh kebaikan dan kemuliaan. Kalau begitu Tuhan Islamkan saya. Dia masuk Islam gara-gara kemuliaan Nabi Muhammad. Dari sinilah beliau mendidik tarbiyah para sahabat. Nah, inilah 10 menit kisah Rasulullah SAW. Nanti sambil berjalan kita akan terus berkisah ya. Bagaimana nanti kelahiran dan masa mudanya akan di Mekah. Karena di sini masa perjuangannya di Madinah. Dibangun 10 tahun. Pertama bangun Kuba. Di besok tolong jam 7.30 kita sudah siap di lobi. Sudah berwudu. Karena Kuba itu siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, hotel kita berarti sholat sunat di 2 rakaat di Kuba apa aja besok duha dapat pahala umroh. Jadi kita belum nyampe ke Mekah udah dapat pahala umroh duluan, itu artinya soe. Ya. Karena dulu kecemburuan orang-orang Madinah, ya Rasulullah enak dong di Mekah orang tiap hari bisa tawaf sa'i, kami jauh 400 kilo. Gimana caranya? Maka Nabi bersabda, siapa yang menahan wudunya sholat sunnah di Kuba kira dari 8 km lalu menahan hadasnya, maka dia akan mendapatkan pahala setara pahala umroh. Jadi mohon besok sudah wudu kita, karena pertama kita kunjungi Masjid Kuba. Jadi sebelum beliau bangun ini, beliau di Kuba dulu. Jadi bangun baru Masjid Nabawi disambut dengan sholawat burdah. Qala'an badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina wa da'alina. Sambut, dibangunlah ini. Setelah bangun masjid, yang kedua langkah beliau membangun pasar. Pasar yang tadinya dikuasai orang Yahudi direbut oleh umat Islam. Yang ketiga baru beliau membangun ekonomi tentara, militer. Nah setelah 10 tahun, Mekah nanti diambil alih oleh Rasulullah yang digambarkan dalam surat An-Nasr yang disebut dengan Futuh Mekah. Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Nah setelah itu beliau sakit dan wafat setelah haji wada. 10 menitnya